Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini dikumpulkan, dihimpunkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ta'budiyah, pengabdian kita, ibadah kita, yang saat ini kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia dan bulan yang diisi dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang belum tentu semua orang dapat menikmatinya. Salawat terdiri salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya persoalan. Dan setiap orang pasti punya problematika kehidupan dengan bentuk dan juga kondisi yang berbeda-beda. Ada yang punya persoalan di bidang ekonomi, ada yang punya masalah dalam keluarga, ada yang punya masalah dalam lingkungannya, ada yang punya masalah dengan temannya, ada yang punya masalah dengan pekerjaannya. Semua orang punya potensi untuk memiliki masalah dan persoalan dalam hidupnya, karena hidup itu sendiri masalah. Hidup itu masalah. Artinya ketika kita berani hidup, kita berani mengambil resiko masalah itu. Dan ketika kita tidak mau punya masalah, berarti kita jangan hidup, karena musuh itu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Nur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk ujian bagi kalian, untuk menguji kalian. Ujian itu masalah. Ujian itu problem. Ujian itu adalah kita diberikan sebuah masalah dan kita disuruh mencari bagaimana jalan yang terbaik dari persoalan dan masalah itu. Itu juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, masalah, problematika dalam hidup kita. Ayyukum ahsanu amala. Di situ kuncinya. Karena Allah itu pengen tahu siapa orang yang terbaik amalnya di antara kalian.
nanti untuk masuk Jannatul Na'im? Siapa yang nanti berhak untuk masuk Jannatul Firdaus? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah Allah berikan solusi sebenarnya kepada kita. Tinggal lagi seberapa kuat kita untuk mengambil solusi itu. Dan itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 30. Misalnya Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kata Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu, akan diberikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dia alami. Allah memberikan masalah untuk menguji kita sebagai ujian bagi kita, untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya dari kita. Tapi Allah tidak biarkan saja masalah itu berlarut-larut pada diri kita. Kata Allah, cari solusinya dengan bertakwa kepada-Nya. Sekarang Ramadan itu kita dibentuk agar menjadi insanul muttaqin, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Ramadan ini adalah pengurai dari setiap titik masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Ramadan itu membentuk nilai takwa yang ada di dalam diri kita. Kata Imam Rahimahullah, lantas bagaimana kita membangun ketakwaan itu? Apakah hanya dengan puasa saja yang menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, makan, gak minum, gak berhubungan suami istri? Cukup tidak. Tapi ada 3 langkah yang harus menyertai agar ketakwaan itu benar-benar paripurna menjadi ada di dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah al-mu'ahadah. Kita senantiasa mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya setiap diri kita ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil perjanjian itu dengan Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Maka kita semua saat menjawab, qalu bala syahidna, semua bersaksi, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Oleh karena itulah setiap bayi yang lahir ke dunia, Rasulullah sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dia sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi janji-janji yang telah kita buat dengan Allah. Di dalam salat kita misalnya doa kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Hanyalah, ya, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu juga janji. Dalam tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga janji kita kepada Allah. Nah, kita sekarang harus banyak memperbanyak ingat janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wabil khusus di Ramadan kita ini, sudah selaraskah kita dengan janji-janji kita tersebut atau belum? Ketika belum, mari kita tingkatkan yang kedua, al-muraqabah. Hidup kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini jalan yang kedua untuk mencapai takwa kepada Allah. Kata Imam Rahimahullah, setiap orang melakukan sebuah kesalahan, setiap orang melakukan sebuah keliruan dan dosa, yang pertama adalah karena dia tidak merasa diawasi. Seorang pekerja, dia bekerja asal-asalan karena merasa bosnya tidak mengawasi. Tapi coba kalau di tempat kerja kita itu dipasang CCTV, yang CCTV-nya langsung disambung dengan ruang kerja direktur. Ada yang berani kerja ongkang-ongkang kaki? Nggak ada. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. CCTV ke ruangan direktur. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini. Karena kelupaan kita pertama, kita lupa diawasi Allah, sehingga manusia berani berbuat lalai. Karena kita lupa kita selalu diawasi Allah, manusia berani berbuat
Yang ketiga, ibadah iman rahimakumullah, al-muhasabah. Di bulan Ramadan yang baik ini, mari kita memperbanyak evaluasi diri kita. Dalam mukadimah tadi saya sampaikan, Allah beritakan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian, hai manusia, memperhatikan tanzur ma qaddamat, apa-apa yang telah kalian lakukan, amal yang kalian perbuat. Lihat, tengok ke belakang, apa yang sudah kalian buat. Lighadin, untuk hari esokmu, lighadin, untuk hari akhiratmu, lighadin, untuk pertanggungjawabanmu kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhasabah, senantiasa mengevaluasi diri kita dari setiap kelalaian kesalahan yang kita buat. Insya Allah akan lurus kembali perjalanan hidup kita. Sebuah perusahaan misalnya, tanpa sebuah evaluasi dari pekerjaannya, tentu tidak akan meningkat capaian kinerjanya. Begitupun hidup kita, tanpa kita evaluasi, maka tentu tidak akan ada peningkatan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan dan waktu yang terbatas ini. Mari kita capai ketakwaan kita, mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita, karena Allah sudah bertangkan dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.